الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matnil Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Washabi hafizahullah ta'ala. Pada malam ini kita akan masuk di rincian tentang isim-isim mansub yang 15. Walaupun 15 ini tersisa 10 ya, yang belum dibahas. Yang pertama adalah maf'ulun bihi, objek. Ya, pembahasan tentang maf'ulun bihi ini adalah pembahasan yang insyaallah termasuk pembahasan yang mudah dipahami dibandingkan mansubat yang lainnya. Nah, karena dia objek yang dikenai perbuatan, sehingga kata apapun yang mengesankan dia objek, ya, bisa di-i'rab sebagai maf'ulun bih, atau kebanyakannya bisa di-i'rab sebagai maf'ulun bih. Qala rahimahullah babul maf'uli bihi, bab pembahasan tentang maf'ul bihi. Wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Maf'ulun bihi itu adalah, perhatikan definisinya, dia adalah isim, harus isim mansub yang dinasab, alladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang mana perbuatan itu terjadi padanya. Perbuatan terjadi apa? Padanya, maksudnya dikenai perbuatan. Ya. Jadi di sini ada 3 perkara. Pertama, dia harus isim, tidak boleh fi'il, tidak boleh harf. Kedua, dia apa? Mansub, tidak boleh rafa, tidak boleh jar. Kemudian dikenai perbuatan. Nah, kapan terpenuhi syarat ini, maka dia maf'ulun bihi. Contoh, nahu qaulika. Contohnya ucapanmu, darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Saya memukul Zaid dan menunggangi kuda. Darabtu Zaidan. Nah, lihat kata Zaidan, dia dikenai perbuatan memukul, yang mana pelakunya adalah saya memukul Zaid. Jadi Zaid dia isim, kemudian mansub, dikenai perbuatan. Berarti apa? Maf'ulun bihi, terpenuhi syarat-syaratnya. Begitu pula al-farasa, dia isim, dia apa? Mansub dan dikenai perbuatan, dia ditunggangi. Raqibtul farasa, saya menunggangi kuda. Dia ditunggangi, dikenai perbuatan, sehingga dia di-i'rab maf'ul bihi. Dipahami ya? Tsumma qala, taib, qala syarih hafizahullah, aqulu al-awwalu minal mansubati al-maf'ulu bihi. Yang pertama dari isim-isim yang dinasab adalah maf'ul bihi. Wa huwa lughatan man waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Dan maf'ul bihi itu secara bahasa adalah siapa yang perbuatan itu terjadi atasnya, terjadi padanya. Siapa man waqa'a 'alaihi al-fi'lu, perbuatan itu terjadi padanya. Baik, itu secara bahasa. Kalau kita terjemah ya objek dikenai perbuatan dalam bahasa Indonesia ya. Wastilahan, sementara secara istilah maf'ulun bihi dia adalah al-ismul mansubul ladzi yaqau alaihi
fi'lul fa'il. Dia adalah isim mansub, isim dan mansub. Kemudian apa? Yang ketiga, dia terjadi padanya perbuatan pelaku. Sama dengan definisi penulis di atas sebenarnya. Terjadi padanya perbuatan apa? Pelaku. Perbuatannya pelaku terjadi padanya. Jelas ya? Jadi tiga apa? Tiga perkara. Isim, dia nasab, dan terjadi padanya perbuatan pelaku. Beliau jelaskan masing-masing. Faqauluhum al-ismu, ucapan ahli bahasa ketika mendefinisikan isim, bahwasanya ketika mendefinisikan maf'ulun bihi bahwasanya dia isim, kharaja bihi al-fi'lu wal harfu. Keluar dengannya apa? Fi'il dan harf. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan bihi, sehingga salah satu dari keduanya tidak bisa menjadi maf'ulun bihi. Maksudnya harf dan fi'il tidak bisa menjadi maf'ulun bihi. Jadi kalau antum mencari maf'ulun bihi, pasti apa? Isim. Kemudian yang kedua, wa qauluhum, dan ucapan mereka al-mansubu, maf'ulun bihi itu harus mansub, kharaja bihi al-marfu' wal majruru. Keluar dengannya marfu dan majrur. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan bihi, sehingga salah satu dari keduanya tidak bisa menjadi maf'ulun bihi. Marfu dan majrur tidak bisa menjadi maf'ul bihi secara asal ya. Asalnya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa qauluhum, dan ucapan mereka alladzi waqa'a alaihi fi'lul fa'il, maf'ulun bihi itu terjadi padanya perbuatan pelaku. Kharaja bihi baqiyatul mansubat. Ya, keluar dengan ucapan ini sisa dari mansubat yang lain, isim-isim mansub yang lain. Kenapa keluar mansubat yang lain? Ya, karena kalau kita teliti, kita periksa mansubat yang lain, misalnya hal, dia tidak dikenai perbuatan. Apalagi tamiz tidak dikenai perbuatan, ya kan? Kalau munada dikenai perbuatan atau tidak? Dikenai perbuatan munada, dipanggil. Iya, makanya munada kemarin saya bilang dia termasuk maf'ul bihi. Iya, termasuk maf'ul bihi. Walaupun kebanyakan ahli nahwu mereka menyendirikan pembahasan munada, tapi secara asal dia sebenarnya masuk di pembahasan maf'ul bihi. Jelas ya? Makanya ketika kita lihat munada itu cocok dengan apa? Syarat-syarat ini. Yang dipanggil itu nama, ya kan, isim. Kemudian dia mansub walaupun mahal kadang. Ya kan? Ketiga apa? Dia dikenai perbuatan, yaitu dipanggil. Nah, sehingga munada masuk di dalam pembahasan maf'ulun bih. Tapi selain dari itu, dia tidak masuk dalam pembahasan ini karena maf'ulun bihi dikenai perbuatan, sementara yang lain seperti hal tadi, tamyiz, maf'ul mutlak dan selainnya dia tidak dikenai perbuatan. Misalul maf'ul bihi qauluka. Contoh maf'ul bihi adalah ucapanmu darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Wa raqibtul farasa, dan saya menunggangi kuda. Ini sudah di matan ya. Tidak usah kita ulangi penjelasan. Wa qauluhu ta'ala, contoh lain Allah berfirman, khalaqal insana min nutfatin. Allah menciptakan manusia dari nutfah. Ya, setetes air mani. Di situ khalaqa, mencipta. Allah pelakunya. Allah mencipta al-insan. Insan dikenai perbuatan. Insan isim mansub dan dikenai perbuatan. Makanya dia maf'ulun bihi. Fa kullun min Zaidan wal farasa wal insana maf'ulun bihi. Maka setiap dari kata Zaid, al farasa dan al insan semuanya adalah maf'ulun bihi
li'annahu ismun mansubun waqa alaihi fi'lul fa'ili, karena tiga-tiganya tadi adalah isim mansub, terjadi padanya perbuatan pelaku. Wa huwa darbu, apa perbuatan yang terjadi padanya pada tiga kata tadi? Ad-darbu, pemukulan. Kama fil mithalil awal, sebagaimana pada contoh yang pertama, kan darabtu Zaidan, berarti perbuatannya pemukulan, ya kan? Warrukub, dan rukub penunggangan. Kama fil mithali tsani, sebagaimana pada contoh yang kedua, yaitu raqibtul farasa. Ya, raqibtu al farasa berarti penunggangan. Wal khalqu kama fil mithali tsalits, dan penciptaan sebagaimana pada contoh yang ketiga, khalaqal insana min nutfah. Wa asyara al musannifu bil mithalaini ila annahu la farqa fil maf'ul bihi baina ayyakuna aqilan ka Zaidin aw ghairu aqilin kal farasi. Taib. Dan penulis rahimahullah taala asyara yushiru isyaratan, mengisyaratkan. Penulis mengisyaratkan bil misala ini dengan dua contoh yang ada di matan. Kan kalau antum periksa matan tadi, contohnya ada berapa? Dua. Nah, dua contoh itu ternyata ada isyaratnya di dalamnya. Apa isyaratnya? Ila annahu la farqa fil mithali fil maf'ul bihi baina ayyakuna aqilan ka Zaidin aw ghairu aqilin kal faras. Bahwasanya tidak ada perbedaan. Ya, isyaratnya dari dua contoh tadi bahwa tidak ada perbedaan antara maf'ul bihi, antara yang berakal, ya, antara yang berakal dan yang tidak berakal. Tidak ada bedanya. Maksudnya maf'ul bihi itu bisa yang berakal, bisa tidak berakal. Yang berakal contohnya Zaidin, ka Zaid. Contoh yang pertama kan apa? Darabtu Zaidan. Itu contoh yang berakal. Maf'ul bihi berakal. Dan yang tidak berakal seperti kuda, al-faras, raqibtul faras. Walaupun kadang pembagian maf'ul bihi akil dan ghairu akil ini kurang tepat di sebagian keadaan. Seperti misalnya yang maf'ul bihi-nya ittaqillaha. Allah apa? Maf'ul bihi. Dia apa? Akil atau ghairu akil? Allah akil atau ghairu akil? Allah itu tidak disifati dengan akil. Tidak ada dalilnya. Dan tidak ada dalil yang menamakan Allah akil. Kalau tidak ada dalilnya dalam akidah asma wa sifat, kita harus diamkan. Tidak boleh kita sifati dan tidak boleh kita nafikan. Ya, kan kalau dalam asma wa sifat ada tiga. Kalau ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kita tetapkan. Kalau dinafikan oleh Allah dan Rasulnya maka kita nafikan. Kalau didiamkan, ya kita diamkan. Kita tidak nafikan, kita tidak tetapkan. Nah, makanya dibagi menjadi akil dan ghairu akil ini kadang tidak tepat pada sebagian keadaannya. Seperti tadi, kalau maf'ulnya misalnya Allah, ya kan? Tidak bisa dikatakan akil dan tidak bisa dikatakan ghairu akil, karena Allah tidak mengabarkan akan hal tersebut. Baik. Sebagian ulama mengarahkan kepada alim atau ghairu alim. Nah, ini lebih tepat. Yang berilmu dan yang tidak berilmu. Nah, kalau ini cocok untuk Allah, karena Allah disifat dengan alim, ya kan? Nah, yang tidak berilmu itu bisa benda mati, bisa apa? Bisa hewan. Ya. Jelas ya? Nah,
Kemudian beliau masuk memaparkan tentang pembagian maf'ul bihi. Qala rahimahullah wa huwa qismani, zahirun wa mudmarun. Dan maf'ul bihi itu ada dua, ada zahir yang nampak, maksudnya isim zahir. Isim zahir tahu ya, sudah lewat. Dan yang kedua maf'ul bihi-nya berupa isim dhamir, mudmar. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu. Adapun maf'ul bihi yang berupa isim zahir telah berlalu penjelasannya, penyebutannya. Maksudnya yang tadi, Zaidan, Farasat, Insan, iya. Itu kan zahir, bukan dhamir. Wal mudmaru, sedangkan mudmar dhamir kismani. Maf'ulun bihi yang berupa dhamir itu ada dua. Ini juga pernah lewat sebenarnya. Muttasil dan munfasil. Fal muttasilu 12. Maf'ulun bihi yang berupa dhamir muttasil ada 12. Wahia, yaitu darabani. Mana dhamirnya? Iyanya. Kalau nun apa? Wiko. Nun wiko ya. Jelas ya? Jadi ya dhamir muttasil, bersambung langsung, ya kan? Walaupun di situ ada nunnya, tapi nun itu tambahan. Asalnya bersambung langsung. Wa darabana. Nah, ini juga dhamir muttasil, maf'ul bihi. Darabana ya di fathah. Kalau darabna fa'il. Iya, kami memukul. Kalau darabana dia memukul kami. Iya. Wa darabaka. Kaf. Ya, ini dhamir muttasil, maf'ul bihi. Wa darabaki. Wa darabakuma, darabakum, darabakunna, darabahu, darabaha, darabahuma, darabahum, darabahunna. Nah, sudah ada kaidah di semester 1. Kalau dhamir bersambung dengan fi'il, maka dhamirnya apa? Dhamir bersambung dengan fi'il, maka dhamirnya maf'ul bihi. Dhamir yang huwa, huma, hum ya, yang seperti ini. Ya, hu, ha, huma, hum, ya, kaki, kuma. Kalau dhamir tu, tum, tunna itu fa'il, ya kan? Taib. Kalau dia bersama dengan isim mudhaf-mudhafun ilaihi. Kemudian yang kedua, tadi muttasil. Wal munfasilu maf'ulun bihi yang berupa dhamir munfasil 12 juga. Wahya yaitu iyaya. Iyaya munfasil, nama munfasil apa artinya? Terpisah. Terpisah. Dia selalu terpisah dari fiilnya. Makanya bisa berdiri sendiri. Beliau di sini sebutkan secara tersendiri. Iyaya, iyana. Ya. Yang kuatnya telah lewat ya. Yang kuatnya dhamirnya iya saja. Iya. Adapun iyanya, nanya, ka, ki, kuma, kum itu hanya apa? Harful khitab. Ya. Ada harful khitab, ada harful takallum, ada harfu ghaib. Nah, ini sudah dibahas pembahasan dhamir. Nah, terlepas dari itu, yang syahid kita di sini iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Nah, ini kapan antum dapat dhamir seperti ini dalam kitab, maka dia kebanyakannya apa? Maf'ul bihi. Sudah ada kaidah di buku panduan ya. Di akhir-akhir buku panduan itu sudah ada kaidah tentang dhamir. Apa i'rab kebanyakannya? Iya. Nah, tinggal antum murojaah. Huwa, huma, hum kebanyakannya mubtada khabar. Apa mubtada? Ya, kalau iya ya iyana dan seterusnya itu kebanyakannya maf'ul bihi. Di sana sudah ada rinciannya yang lebih luas. Taib. Qala syarih hafizahullah, aqulu al-maf'ulu bihi yanqasimu ila qismain. Maf'ulun bihi terbagi menjadi dua macam. Maf'ulun bihi zahirun, maf'ulun bihi yang zahir, isim zahir, wa maf'ulun bihi mudmarun, dan maf'ulun bihi yang berupa isim dhamir. Kama annal fa'ila kadzalik, sebagaimana halnya juga fa'il seperti itu. Ya kan? Fa'il sudah berlalu pembagiannya, ada zahir, ada dhamir. Ya.
Wa qad taqaddama ta'rifu dzahir bi annahu ma dalla ala ma'nahu bila qarinatin. Dan sungguh telah berlalu definisi zahir bahwa zahir itu adalah apa yang menunjukkan atas maknanya tanpa ada qarina, indikasi. Ya, beda dengan dhamir. Dhamir tidak bisa dipahami, tidak tertentu maknanya kalau tidak ada indikasinya. Huwa bisa dipakai untuk siapa saja. Iya. Ana bisa dipakai untuk siapa saja. Anta bisa dipakai untuk siapa saja. Dia tidak tertentu maknanya kecuali ada qarinanya. Kalau isim zahir jelas menunjukkan atas maknanya secara jelas, secara tertentu tanpa perlu apa? Qarina. Paham ya maksudnya? Ya. Kalau huwa itu siapa? Bisa dipakai untuk Zaid, ya, Umar, Muhammad. Tapi kalau Zaid langsung, Zaid tidak bisa dipakai untuk Muhammad. Dipahami ya? Itu maksudnya. Wa taqaddamat aidan amthilatuhu. Dan telah berlalu juga contoh-contohnya. Contoh-contoh apa ini? Maf'ul bi yang zahir. Wa taqaddama aidan ta'riful mudmar. Dan telah berlalu juga definisi tentang dhamir. Di pembahasan dhamir sudah berlalu. Biannahu, bahwasanya dia, boleh ulangi lagi di sini. Ma dalla ala ma'nahu, dhamir itu menunjukkan atas maknanya tapi dengan apa? Qarinah, bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin, dengan qarinah indikasi pembicara atau yang diajak bicara atau dibicarakan orang ketiga. Baik. Jadi jelas maknanya kalau ada qarinah pembicara. Misalnya saya bilang ana, saya yang berbicara. Berarti ana di situ adalah saya. Ya kan? Ahmad. Kalau yang berbicara Abu Muhammad misalnya, berarti ana ya Abu Muhammad. Karena ana ini bisa dipakai saya, bisa dipakai antum. Iya. Berarti jelas maknanya ketika dilihat siapa yang berbicara, ya kan? Ketika tidak cuma ditulis misalnya ana, tidak jelas, ya kan? Siapa ana di situ? Tapi kalau sudah diucapkan oleh orang ana, berarti ya, si pembicara itu. Begitu pula yang diajak bicara menjadi jelas dengan apa? Dengan qarina. Anta misalnya. Siapa anta? Yaitu orang di depan saya yang saya bicara. Bukan yang di sana. Jelas ya? Dan seterusnya. Paham ini ya? Itu perbedaan zahir dan dhamir. Wa yanqasimul maf'ulu bihi al-mudmar wa yanqasimul maf'ulu bihi al-mudmaru ila muttasilin wa munfasilin. Maf'ulun bihi yang mudmar, yang dhamir, itu terbagi menjadi muttasil dan munfasil. Ini sudah berulang sebenarnya di matan ya. Kata beliau, fal muttasilu huwa ma la yubtada'u bihil kalamu wa la yaqau ba'da illa fil ikhtiyar. Ini juga sudah berlalu. Apa definisi muttasil? Muttasil itu apa yang tidak bisa dimulai dengannya ucapan dan tidak bisa terletak setelah illa fil ikhtiyar, pada waktu pilihan. Kalau darurat ya bisa saja, tapi kalau waktu pilihan bisa memilih ya tidak boleh. Sudah lewat ini ya, definisi ini sudah berulang. Itu muttasil. Kalau munfasil ya kebalikannya. Dia bisa di awal kalam dan bisa terletak setelah illa. Taib. Wa dzalika kal kaf. Contoh muttasil kata beliau seperti kaf fi akramaka, pada kata akramaka. Fa innahu dhamirun muttasilun, maka sesungguhnya dia adalah dhamir muttasil. Li'annahu la yubtada'u bihil kalamu, karena kaf di situ akramaka, kafnya itu tidak bisa dimulai dengannya ucapan. Tidak bisa untuk katakan fala yuqalu ka akrama. Tidak boleh engkau katakan ka akrama, harus akramaka, tidak boleh ka akrama. Wala yaqau ba'da illa fil ikhtiyari, dan tidak bisa terletak setelah illa pada waktu pilihan. Ai fi ghairi daruratin syiriyatin, yaitu selain pada saat darurat syair.
Fala yuqalu ma akrama illaka, sehingga di waktu pilihan tidak boleh dikatakan ma akrama illaka, saya tidak memuliakan kecuali ka. Nah, ini tidak boleh. Ma akrama, dia tidak memuliakan kecuali ka. Jelas ya, ini tidak boleh kalau muttasil. Wal muttasilu lahu itsna asyara dhamiran, dan muttasil itu ada 12 dhamir. Itsnani lil mutakallim, 2 untuk pembicara, wa khamsatun lil mukhatabi, 5 untuk yang diajak bicara, wa khamsatun lil ghaibi, khamsah 5 untuk yang dibicarakan orang ketiga. Fa awwaluha al ya'u. Dhamir muttasil yang mansub sebagai maf'ul bih yang pertama adalah ya. Wahya lil mutakallimi wahdah. Ayat ini dia untuk pembicara sendirinya. Pembicara sendirinya. Ya, maksudnya yang berbicara satu orang. Mudzakkaron kana umannatsan, bisa dipakai untuk laki-laki atau perempuan, ya kan? Ya, saya namanya saya kan bisa laki-laki bisa perempuan. Wajibu Taib ayufsala bainaha wa bainal fi'li binunin tusamma nunul wiqayati, dan wajib dipisahkan, yufsala dipisahkan antara dia, yaitu antara ya, dan antara fi'ilnya dengan nun yang dinamakan dengan nunal wiqayati, nunal wiqayah. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Nunnya nun apa? Wiqayah. Jadi ya mutakallim, kaidahnya ya mutakallim kalau bersambung dengan fi'il selalu ada nunnya, dan nunnya wiqayah, huruf. Nahu darabani Zaidun, contohnya Zaid memukulku, telah memukulku. Ya di situ ada nun wiqayahnya. Dipahami ya? Dia maf'ul bih tentunya. Ya maf'ulun bih fi mahalli nasbin. Wa inna ma sumiyat bidzalik, kenapa dinamakan wiqayah? Wiqayah itu kan dari kata waqo, menjaga, melindungi. Menjaga atau melindungi. Ya, tameng, perisai, itu wiqayah. Tiada lain dia dinamakan demikian liannaha taqi al-fila minal kasri, karena dia dapat menjaga fiil, melindungi fiil dari apa? Dari kasrah. Yang namanya fiil kan tidak bisa dikasrah. Alladzi yu'ta bihi wujuban qabla ya'il mutakallim, yang mana nun ini didatangkan dengannya secara wajib sebelum ya mutakallim. Jadi letaknya sebelum ya, di antara ya dan fiilnya. Fa inna ya al-mutakallimi la yunasibuha illa kasru ma qablaha, karena ya mutakallim tidak ada yang sesuai dengannya kecuali di kasrah sebelumnya. Ya, kalau seandainya bersambung langsung berarti apa? Dorobi, ya kan? Ya mutakallim kan munasabah dengan apa? Kasrah. Iya. Kalau bersambung langsung berarti dorobi, seandainya tidak ada nunnya. Wal fi'lu la yuksar, la yuksar, dan namanya fi'il, yang namanya fi'il tidak dikasroh. Karena itu diantara tanda isim apa? Kasroh. Kenapa? Sebab fi'il tidak mungkin dikasroh. Falihada jia bihadhihi nun. Oleh karena itu, karena fi'il tidak bisa dikasroh, maka didatangkanlah nun ini. Liyakunal kasru 'alaiha dunal fi'li, supaya kasroh itu terjadi pada nunnya, bukan pada fi'ilnya. Kalau pada nunnya tidak ada masalah, kan nunnya huruf. Yang jelas tidak, kasroh itu tidak terletak pada fi'ilnya. Dipahami ya? Itu alasan kenapa dinamakan nun wiqayah, nun penjaga, perisai, tameng. Atsani, dhamir yang kedua yang menjadi maf'ulun bih, muttasil. Dhamir muttasil. Na wa hiya lil mutakallimi alladhi ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimu li nafsihi. Na ini adalah pembicara yang bersamanya ada orang lain.
maksudnya banyak orang. Itu nah, ini yang kita maklum ya, bahkan ini asal maknanya. Nah itu kan kami itu biasanya banyak, itu asal maknanya, lebih dari satu. Tapi bisa juga bermakna dengan makna yang lain, yaitu al-mu'azzim li nafsihi, satu orang tapi mengagungkan dirinya, seperti Allah misalnya dalam Al-Qur'an. Taib. Contoh, nahu darabana Zaidun, Zaid memukul kami, bi fathil bai, dengan di fathah banyak, darabana bukan darabna. Dipaham ya? Kemudian yang ketiga, tsalitsu al-kaf. Kaf al-maftuhatu, kaf yang di fathah berarti dibaca ka. Ya. Ka. Karena kadang di dhamma juga kum. Ya. Kadang juga di kasrah ki. Dipaham ya? Kadang di fathah, kadang di dhamma, kadang di kasrah. Nah, di sini yang di fathah dulu. Wa hiya lil mukhatabil mufradil mudzakkar. Ka ini dia untuk mukhatab mufrad mudzakkar, satu orang laki-laki yang diajak bicara. Satu orang lelaki yang diajak bicara. Contoh, darabaka Zaidun, Zaid memukulmu. Jadi ka itu untuk satu orang lelaki yang diajak bicara. Yang ketiga atau yang keempat, al-kasru al-kafu al-maksuratu. Kaf yang dikasrah ki. Berarti untuk perempuan ya. Kata beliau wahya lil mukhatabati al-mufradati al-muannatsati. Dia untuk satu orang perempuan dia aja bicara. Nahu. Contoh, darabaka Zaidun. Zaid memukul, darabaki Zaidun. Zaid memukulmu. Yaitu perempuan yang dia aja bicara. Al-khamisu al-kafu al-madmumatu al-muttasilu biha al-mimu wal alifu. Kelima, kaf di dhamma bersambung dengannya mim dan alif, berarti kuma, ya kan? Kaf dhamma ku tambah mim tambah alif jadinya kuma, ya kan? Nah, kuma ini untuk siapa? Kata beliau wahya lil mutsanna al mukhatabi mudzakkaran kana aw muannatsan. Dia untuk dua orang yang diajak bicara, laki-laki atau perempuan, bisa dua-duanya. Kuma itu bisa laki-laki bisa perempuan. Kemudian contohnya kata beliau, nahu ya Muhammadani darabakuma Zaidun. Wahai Muhammad, dua orang Muhammad, Zaid memukul kalian berdua. Nah, kuma di situ laki-laki. Contoh perempuan, wa ya Hindani darabakuma Zaidun. Kuma di situ perempuan karena kembalinya ke ke Hindan. Kembalinya ke Hindan. Nah, jadi bisa laki-laki bisa perempuan. Asadis yang keenam, al-kaful madmumatu al-muttasilu biha al-mimu wahdaha. Kaf yang di dhamma yang bersambung dengan mim semata. Ya, mim saja. Berarti tidak ada alifnya. Kum. Ya, wahiyal li jama'ati dzukuri al-mukhatabin. Kum ini digunakan untuk laki-laki, banyak laki-laki yang diajak bicara. Contoh darabakum Zaidun, Zaid memukul kalian. As-sabi'u yang ketujuh, al-kafu, kaf al-madmumatul muttasilu biha an-nunu al-musyaddadatu. Dia kafnya di dhamma ku dan bersambung dengan nun yang di tasdid jadi kunna. Ya, kunna wa hiya li jama'atil inafi al-mukhatabati nahu darabakunna Zaidun. Ya. Dan dia adalah untuk jamaah perempuan, jamaah banyak orang laki-laki yang diajak bicara, yang diajak apa tadi? Banyak orang perempuan yang diajak bicara. Tiba-tiba saya ketiduran. Saya belum tidur ini satu malam. Saya tidak sadar apa yang saya bicara.
Taib. Jadi kunna tadi ya. Kunna dia untuk jamaah perempuan yang diajak bicara. Atsaminu, yang kedelapan, al-ha'u, ha al-madmumatu, yang di dhammah jadi hu, ha di dhammah jadi hu. Wahya lil ghaibil mufradil mudzakkar, dia untuk satu orang laki-laki yang dibicarakan. Ya, hu. Contoh, darabahu Zaidun, Zaid memukulnya. At-tasi'u. Kemudian yang kesembilan, al-ha'u al-maftuhatu al-muttasilu biha al-alifu. Ha yang bersambung, ya ha yang di fathah berarti dibaca ha, dan bersambung dengan alif. Jadi ha ini untuk perempuan ya. Wahya lil mufradatil ghaibati, dia adalah untuk satu orang perempuan diajak dibicarakan. Contoh, darabaha Zaidun, Zaid memukulnya. Ha di situ perempuan. Al-ashiru, yang ke-10, al-hawu al-madmumatu al-muttasilu bihal mim wal alifu. Ha yang di dhamma bersama dengannya mim dan alif. Mim dan alif. Jadi huma. Wahya lil mutsanna al-ghaibi mudzakkaran kana aw muannatsan. Huma ini untuk laki-laki dua orang atau untuk perempuan dua orang. Contoh, al-muhammadani darabahuma Zaidun. Dua Muhammad, Zaid memukul keduanya. Kata keduanya, huma itu untuk laki-laki. Kembali ke muhammadani. Wal hindani darabahuma Zaidun. Huma kembali ke hindani untuk perempuan. Al-hadiya asyara, yang ke-11, al-ha'u, ha al-madmumatu al-muttasilu bihal mim wahdah. Dia ha yang di dhamma yang bersama dengan mim saja. Wahya li jama'ati dzukuril ghaibin, dan dia adalah untuk banyak laki-laki yang dibicarakan. Contoh, darabahum Zaidun. Taib, ha bersama dengan mim saja, berarti hum, sehingga dia untuk laki-laki. Darabahum Zaidun. Ini jelas ya, pembahasan mudah. Atsani asyara, yang ke-12, al-ha'u al-madmumatu al-muttasilu bihan nunul musyaddadatu. Ha yang di dhamma yang bersama dengan nun yang ditasdid. Ya, hunna. Ya, wa hiya li jama'atil inathil al-ghaibat. Dia untuk jamaah perempuan, banyak perempuan yang dibicarakan. Fad-dhamiru fi jami' hadhil amthilati dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulin fi mahallin nasbin maf'ulun bihi muqaddamun wa Zaidun fa'ilun muakhkharun. Kata beliau, jadi dhamir pada seluruh contoh-contoh ini yang kita baru paparkan tadi, semuanya adalah dhamir muttasil karena bersambung langsung dengan fiilnya. Mabni, namanya dhamir kan mabni ya, selalu mabni. Mabni di atas apa? Ada yang di atas sukun, ada yang fathah, dhammah. Fi mahallin nasbin, menduduki kedudukan nasab, maf'ulun bih sebagai maf'ulun bih, muqaddam, yang di maf'ulun bih yang didahulukan. Maf'ulun bih yang didahulukan. Pada contoh tadi ya, kalau lihat contoh tadi semua itu. Mulai dari apa? Darabani Zaidun. Mana failnya? Zaid diakhirkan, padahal seharusnya fa'il dulu. Tapi kadang maf'ul yang begini bukan muqaddam. Kapan? Kalau fa'ilnya mustatir. Iya. Zaidun darabani. Mana fa'il? Mustatir. Sesuai susunannya? Sesuai. Ya kan? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih.
Nah, jadi yang beliau komentari dibilang maf'ulun bihi muqaddam ini bukan untuk setiap domir begini pasti maf'ul muqaddam, tidak. Tapi karena contoh yang tadi, tergantung contohnya. Ya, kadang muqaddam, kadang juga sesuai dengan posisinya. Wa Zaidun, Zaid pada contoh yang tadi semuanya adalah fa'ilun muakhkharun, fa'il yang diakhirkan. Selesai pembahasan maf'ul bihi dhamir muttasil. Sekarang maf'ul bihi dhamir munfasil. Kita baca cepat saja, ini pembahasan mudah ya. Dhamir, arti-artinya saja ini. Wal munfasil apa itu? Huwa alladhi yubtada'u bihil kalam wa yaqau ba'da illa fil ikhtiyar. Sudah kita sebutkan tadi. Kalau muttasil tidak bisa dimulai dengannya ucapan dan tidak bisa terletak setelah illa, berarti munfasil kebalikannya, bisa dimulai dengannya ucapan dan bisa terletak setelah illah di waktu pilihan. Wadzalika nahu, dan demikian itu contohnya seperti iyyaka min qaulika, dari ucapanmu iyyaka akramtu. Nah, di awal kalimat kan iyyaka akramtu, hanya engkau yang saya muliakan. Nah, hanya kalau didahulukan seperti ini artinya nanti pengkhususan, hanya engkau atau khusus engkau yang saya muliakan. Sama iyyaka na'budu, hanya engkau yang saya ibadahi. Taib, atau yang kami ibadahi. Wa ma akramtu illa iyyaka, dan saya tidak memuliakan kecuali engkau. Ini dia boleh. Iyyaka boleh terletak setelah illah. Begitu pula teman-temannya. Walahu aidan 12 dhamiran, dan munfasil ini juga ada 12 dhamir. Ithnani lil mutakallimi, 2 untuk pembicara, wa khamsatun lil mukhatabi, 5 untuk yang diajak bicara, wa khamsatun lil ghaibi, dan 5 untuk yang dibicarakan. Ya. Mutakallim kan ana dan nahnu, atau di sini iyaya dan iyana. Ya. Kalau mukhatab apa? Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahun, hunna. Ya, sebenarnya 6 karena ada yang double dijadikan 1. Taib. Wa khamsatun lil ghaib, 5 untuk ghaib. Tadi mukhatab afan ya, salah ya. Iyyaka tadi. Afan. Salah contoh. Iyyaka, iyyakum, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Itu untuk mukhatab. Kalau ghaib yang saya sebutkan tadi, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. 6. Fa'awwaluha, yang pertama dari dhamir munfasil adalah iyaya. Iyaya ini wahya lil mutakallimi wahda, dia untuk satu orang yang berbicara. Ya. Mudzakkaran kana wa muannatsan, apakah laki-laki atau perempuan. Contoh nahu iyaya akramtu, hanya iyaya akramta, hanya saya yang engkau muliakan. Yang kedua, jelas ya? Enggak usah dipaparkan secara luas lagi. Ini sudah berulang. Atsani, yang kedua iyana, wa hiya lil mutakallim alladhi ma'ahu ghairuhu aw al mu'azzimu li nafsihi. Iyana ini untuk pembicara yang bersamanya ada orang lain atau mengagungkan dirinya sendiri. Contohnya iyana akramta, hanya kami yang engkau muliakan. Ats-tsalitsu iyyaka bi fathil kafi, iyyaka di fathah kafnya ya, bukan iyyaki, iyyaka di fathah kafnya. Wa hiya lil mukhatabil mufradil mudzakkar, dia untuk laki-laki satu orang diajak bicara. Contoh iyyaka akramtu, hanya engkau yang saya muliakan. Ar-rabi'u iyyaki bi kasriha, di kasrah kafnya. Wa hiya lil mukhatabatil mufradatil muannatsa, dia adalah untuk satu orang wanita diajak bicara. Contoh iyyaki akramtu, hanya engkau wahai wanita yang saya muliakan. Al-khamisu iyyakuma bidhammil kaf, iyyakuma di dhamma kafnya, tentunya bersama dengan min dan alif. Wa hiya lil musanna al mukhatabi, kuma ini untuk 2 orang yang diajak bicara. Mudzakkaran kana wa muannatsan, bisa laki-laki bisa perempuan. Contoh ya zaidani iyyakuma akramtu, wahai 2 orang Zaid, hanya kalian berdua yang saya muliakan. Wa ya hindani iyyakuma akramtu, ini contoh untuk perempuan ya, tadi contoh untuk laki-laki. As-sadisu, yang ke-6 iyyakum bidhammiha, iyyakum dan di dhamma kafnya bersama dengan mim. Wa hiya lil jama'ati dzukuril mukhatabin, dan dia adalah untuk banyak laki-laki yang diajak bicara. Contoh iyyakum akramtu, hanya kalian yang saya muliakan.
As-sabiu iyakunna bidhammiha, dan di dhamma kafnya. Wa hiya li jama'atil inathi al-mukhatabati, dia untuk banyak perempuan yang diajak bicara. Nahu iyakunna akramtu, hanya kalian wahai para wanita yang saya muliakan. As-saminu iyahu, yang kedelapan iyahu bidhammil ha, dan di dhamma hanya iyahu. Wa hiya lil mufradil mudzakkaril ghaibi, dia adalah untuk satu orang laki-laki yang dibicarakan. Nahu iyahu akramtu, hanya dia yang saya muliakan. At-tasi'u, yang kesembilan iyaha di fathil ha, dan di fathah hanya bersama dengan alif. Wa hiya lil mufradati al muannatsatil ghaibati, dia untuk perempuan yang dibicarakan satu orang. Nahu contoh iyaha akramtu, hanya dia yang saya muliakan. Al-ashiru iyahuma, yang ke-10 iyahuma bidhammil ha, dan di dhamma hanya. Wa hiya lil musannal ghaibi, dia adalah untuk dua orang perempuan yang ghaib, yang dibicarakan. Baik, afwan. Dia adalah untuk dua orang yang dibicarakan, perempuan, laki-laki atau perempuan, mudzakkaran kana atau muannatsan. Nahu contohnya az-zaidani iyahuma akramtu, dua orang Zaid, hanya mereka berdua saya muliakan. Ya, wal hindani iyahuma akramtu, ini contoh untuk perempuan. Al-hadiya asyara iyahum bidhammiha, dengan di dhamma hunya. Wa hiya li jama'ati dzukuri al-ghaibin, dan dia mananya untuk banyak laki-laki yang dibicarakan. Contoh iyahum akramtu, jelas mananya, tidak usah terjemah lagi. Iyahum akramtu. Atsani asyara, yang ke-12 iyahun bidhammiha, dan di dhammahunya. Wa hiya li jama'atil inathi al-ghaibat, untuk banyak perempuan yang dibicarakan. Fad-dhamiru fi jami' hadhil amthilati dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Wa akramtu fi'lun wa fa'ilun. Ad-dhamir pada seluruh contoh-contoh ini, maksudnya contoh tadi adalah dhamir yang terpisah, munfasil, terpisah dengan fi'ilnya, mabni fi mahalli nasbin, menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ulun bihi muqaddam, yang didahulukan. Ya, semua tadi maf'ulun bihi muqaddam ya. Tapi bisa juga dia maf'ulun bihi muakhkhar, maf'ulun bihi yang di akhir. Kalau terletak setelah illa, misalnya ma akramtu illa iyyaka, berarti sesuai posisinya, ya kan? Taib. Wa akramtu di sini kata beliau fiil dan fa'ilnya sekaligus. Akrama fiil, tunya fa'il. Iya. Kemudian yang selanjutnya kata beliau wa mithaluhu muqaddaman minat tanzili qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh dhamir-dhamir tadi yang didahulukan dari Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua-duanya ya, iyyaka itu maf'ulun bihi, iyyaka nasta'in, iyyaka juga maf'ulun bihi. Baik. Yang dikedepankan. Wa mithaluhu muakharan qauluka, contohnya yang diakhirkan adalah ucapanmu ma akramtu illa iyyaka, saya tidak memuliakan kecuali engkau. Ini yang saya isyaratkan tadi. Contoh lain Allah berfirman wa qauluhu ta'ala amara alla ta'budu illa iyyahu, Allah memerintahkan janganlah alla ta'budu, ya bisa bermakna la nahya juga, bisa la nafi, tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya, was-sahihu iyyahu tadi ya, fa maf'ulun bi dari ta'budu. Was-sahihu anna ad-dhamira huwa iyya faqat. Nah, ini yang saya ucapkan di awal. Yang benarnya bahwa dhamirnya adalah iya saja. Walawahikuha hurufun tubayyinul murada min ifradin wa tathniyatin wa jam'in wa tadhkirin wa ta'nitsin wa takallumin wa khitabin wa ghaibatin. Ya, adapun lawahikuha, pengikut-pengikutnya kan iya, bisa diikuti kaf iyaka, bisa hu iyahu, bisa ki iyaki,
Nah, pengikut-pengikutnya ini huruf-huruf pengikutnya bukan domir kata beliau, tapi dia huruf. Bukan isim domir tapi huruf. Huruf yang fungsinya menjelaskan yang diinginkan. Apakah diinginkan itu mufrad atau musanna atau jama atau laki-laki atau perempuan, atau pembicara atau yang diajak bicara atau dibicarakan. Paham ya? Nah, kan kalau hu apa? Iyahu berarti dibicarakan. Iyaka diajak bicara. Iyaki diajak bicara juga. Iyaya pembicara. Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya kan? Nih, kalau iyaha perempuan, iyahu laki-laki, iyaka laki-laki, iyaki perempuan. Jadi huruf-huruf pengikutnya itu hanya menjelaskan jumlahnya, apakah mufrad, musanna, jama, dan menjelaskan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Wa hadza madhhabu Sibawaihi rahimahullah taala, dan inilah madhabnya Sibawaihi, ahli bahasa ya. Sibawaihi itu hujjah dalam bahasa Arab. Ya, walaupun dia juga memiliki kesalahan-kesalahan, tapi ucapan-ucapannya dalam pembahasan bahasa Arab dianggap ya, ulama bahasa yang paling dianggap. Kemudian setelah itu Ibnu Malik yang punya Alfiyah Ibnu Malik. Baik. Fa'ala hadza, berdasarkan hal ini, as-sahihu an taqula fi irabi iyyaka akramtu, yang benarnya engkau berkata pada irabnya iyyaka akramtu, hanya engkau yang saya muliakan. Bagaimana cara irabnya? Kata beliau, cara irabnya iya dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Iya itu adalah dhamir munfasil mabni di atas sukun, menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ulun bihi yang dikedepankan. Wal kaf harfun dalun ala khitabil mufradil mudzakkar. Kafnya ini huruf yang menunjukkan atas khitab, mengajak bicara, harfu khitab. Paham ya? Itu kalau ka. Kalau hu apa? Harfu ghaib. Kalau ha harfu ghaibah. Kalau ya mutakallim harfu takallum. Jelas ya? Jadi tergantung. Di sini harfu khitab, harfun dalun ala khitabil mufrad. Huruf yang menunjukkan khitab, diajak bicara satu orang laki-laki. La mahalla lahu minal i'rabi, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Namanya huruf tidak ada kedudukannya. Yang ada kedudukannya itu dhamir. Wa qis alaihi baqiyatal amthilah. Kiaskan pada contoh ini sisa-sisa contoh yang lainnya. Maksudnya kalau hu berarti dhamir ghaib, kalau ha dhamir ghaibah, ya mutakallim dhamir takallum, dan seterusnya. Baik, selesai pembahasan maf'ul bih. Alhamdulillah. Sisa 9. Baik, sudah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ditanyakan? Kalau dalam hal yang seperti ini, dalam artian pembelajaran seperti ini, bisa antum bilang seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya pembahasan formal, kayak sekolah-sekolah, mau diuji, maka harus dirinci. Iya saja dhamirnya, ya kan? Tapi kalau kita i'rab bebas, ya tidak masalah. Iya. Sudah dipahami. Tapi kalau untuk ujian, untuk sekolah, anak-anak sekolah, harus dirinci. Nah, ada yang lain?
Saya belum transfer. Transfer dulu baru nak kirim kayaknya. Hah? Belum sih. Lagi sibuk kayaknya mereka itu. Atau kita salat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Biasa kalau terlambat tidur susah nih. Kalau jam 2 gitu, tak bisa nih biar paksa baring. Hah? Enggak ya? Ada yang kudengar. Pas jam 2 nih, biar tutup mata pun tidak bisa. Iya. Berdua ini? Iya. Oh, ya. Iya, Pak. Saya mau kumpul ke uangnya selesai satu kita. Asli, ya nanti keluar dulu berarti. Berapa? Kan pesan semua itu nanti pakai waktu dulu. Ada di grup supaya sekarang kita untuk laginya gampang nih. Yang penting kan pilih semua itu pesan ya. Sekarang Ustaz. Nggak ada Bu Fasa? Oh, nggak, kuncinya tuh, dari. Karena ada ke kabel gitu. Hah? Karena tidak ke kabel gitu. Kecuali kalau di kabel ke kabel gitu kunci bagus. Kapul yang sebentar. Nah bisik gitu tadi. Ya. Kayaknya nasuruh kunci tadi. Oh, Allah. Waktu nah bisik tadi awal belajar. Baik.